Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Harmoni. Jumpa lagi bersama saya Abi Iwan di program tamu kita. Kali ini program tamu kita juga menjadi tamu ya di gedung eh, DPR Sobat Harmoni, DPR di Kota Bandung, dan kita berharap perjumpaan kita adalah perjumpaan yang penuh berkah. Termasuk apapun Sobat Harmoni, profesi ya, pekerjaan, tugas dan sebagainya itu akan menjadi berkah ya, berkah ketika seseorang itu benar-benar meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya secara profesional. Dan kali ini yang akan kita jumpai dan kita akan banyak belajar adalah salah seorang sahabat kita Sobat Harmoni, seorang politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ya, Ibu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Abi Iwan ya. Iya. Karena kita kan pernah ketemu. Ya Allah, Tahu-tahu anak sudah ada di sini ya. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Salaras nama hoyong nyumput jantan politisi. Tapi kan tekenging. Tekenging. Mohon. Masih Mohon. saya ingat dari kata berkah tadi kan ya. Masya Berkah itu kalau orang Arab bilang itu untuk menamai sebuah sumur Ya. yang banyak manfaatnya bagi hewan buat dia minum, kemudian buat manusia buat keperluan cuci, kemudian juga pengairan. Jadi banyak sekali kata birka itu untuk menamai hal semacam itu. Nah, di titik ini kan saya bertanya ya, sebetulnya Bu Indri itu dulunya memang bercita-cita ingin menjadi seorang politisi atau memang sesuatu yang diperjalankan? Yes. Gimana tuh? Menarik. Indri. Oke, Mbah Iwan. Dulu mungkin 10 tahun lalu saya ada di frame yang sama di acara Harmoni TV gitu ya. Masih sebagai desainer dan yang entrepreneur yang bergeser menjadi sosiopreneur, yang memang itulah yang memperjalankan Teh Indri akhirnya ada di titik ini. Kalau di dunia politik teman-teman pada bilang ke akunya teteh, ameh ngomoral. Ya atau pasti Bu Indri ya, tapi mau mungkin Bapak Indrinya ada di Tiung, tapi dah sok hoyong ngomoralin ya. Tapi alhamdulillah Mbah Iwan, segala sesuatu yang Allah takdirkan ke kita itu adalah bismillah, moga ini atas redonya. Salah satu tanda Allah redo adalah dengan keridoan dari suami, karena saya sebagai istri gitu. Dibilang cita-cita mungkin ya kehidupan aku ketika menjadi entrepreneur, sosiopreneur ya pengennya bermanfaat aja bagi orang banyak. Ya. Dan aku sama sekali tidak mengerti dengan dunia politik. Yang aku lakukan adalah orang tua aku mengajarkan, guru-guru aku mengajarkan bagaimana menjadi orang baik aja. Memberi yang terbaik aja gitu ya, sekalipun orang tidak baik dengan kita. Tapi tugas kita yang memberi hal yang terbaik aja ke semua orang. Nah, hal inilah yang mungkin menghantarkan Teh Indri sekarang ada di titik ini. Karena di dunia sosiopreneur, bagaimana Teh Indri terus harus bagaimana berbagi ketika menjadi entrepreneur, artinya bukan hanya berbagi secara materi saja ya, tetapi berbagi secara ilmu, berbagi secara pengalaman. Itu hal yang memang tidak mudah. Ketika Allah memperjalankan aku ada di titik ini, salah satunya karena aku sering sharing ke teman-teman bagaimana menjadi pengusaha. Aku pun teu acan leres-leres teuing ya, tapi bagaimana kita sama-sama belajar. Bagaimana kepedulian Teh Indri terhadap teman-teman, terutama industri kreatif, teman-teman UKM yang ada di Kota Bandung. Kita semua tahu lah mungkin ya, kalau sahabat Teh Indri yang ada di Kota Bandung tahu karya-karya Teh Indri itu
tidak famous di kotanya sendiri, bahkan di Pulau Jawa orang ada yang tahu karyanya kami gitu ya, karena kita memang besar di luar Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan sampai ke Papua. Tapi tetap karya aku pakai baju koko, nggak pakai koteka, tetap di sarungannya gitu, atau nanti di lancingan. 25 tahun ya berarti perjalanan menjadi entrepreneur. Rasa-rasanya tuh kayak gimana ya, Bah? Aku kok sudah kemana gitu memperlihatkan karya aku alhamdulillah diterima, malahan sampai ke beberapa benua. Alhamdulillah ya bisa worldwide, dan alhamdulillah tanpa ada ikut campur tangan pemerintah. Yang ada saya kalau datang ke KBRI saya silaturahim, ini hasil karya anak Indonesia gitu ya, tanpa ada campur tangan pemerintah sama sekali. Tetapi diperjalankannya memang seringkali harus ada hubungan dengan kepemerintahan, yang ketika perjalanan itu sok aya gerentes dina hate kitunya. Ini teh gimana sih pemerintah teh nggak paham ya masalah industri kreatif. Ini pemerintah teh kumaha sih kok nggak support ke UKM. Hari tahun digadang-gadang UKM adalah penyangga ekonomi satu bangsa. Jangan wae dijadikan pijakan atau UKM teh. Tapi keberpihakan pemerintah naon jeung UKM gitu. Nah, disitulah Teh Indri selalu dilibatkan di pemerintah. Singkat cerita aja ya, pokoknya mah 5 tahun, berarti 7 tahun atau 8 tahun yang lalu Teh Indri ada di satu programnya Jabar. Tapi memang Teh Indri tidak pernah bergelut di kota Bandung. Ya itu tadi karyanya Teh Indri aja orang pada nggak tahu lah di kota Bandung gitu ya, Bah ya. Tetapi Teh Indri setelah mengindonesia itu gitu, aku kembali lagi ke Bandung tuh kayak yang apa yang aku bisa berbuat di kota Bandung. Karena kecintaan aku ke kota Bandung, pokoknya aku harus berbuat sesuatu di kota Bandung. Akhirnya ketika diminta, sebelumnya memang periode sebelumnya udah diminta, Bah. Tapi belum berani. Baru saya memberanikan diri di 24. Bismillah, karena harus mewakili 30%. Dan saya pun alhamdulillah memang lahir dan besar di Bandung gitu ya. Ya saya harus berbuat sesuatu untuk kota Bandung. Yang tadi saya bilang dari awal, atas ridho suami, modal dari suami, alhamdulillah begitu nyalek satu kali ini, dan Allah rezekikan jadi. Itu bukan hanya semerta-merta ujug-ujug ojo jadi, investasi sosial yang sudah dilakukan selama menjadi entrepreneur, selama menjadi sosiopreneur, itu berbelas-belas tahun. Saya belajar bagaimana jatuh bangunnya, saya belajar bagaimana menghadapi masyarakat, situasi ekonomi di masyarakat sampai 7 tahun terakhir itu. Ada program di Jawa Barat namanya One Pesantren One Product, oleh gubernur sebelumnya. Mungkin saya adalah orang yang paling bangga dengan program itu ya, karena apa? Keberpihakan kepada pesantren yang luar biasa. Bagaimana pesantren harus bisa mandiri secara ekonomi. Saya adalah cucu kiai, saya adalah santri. Kalau santri kan nggak boleh ada mantan ya. Sampai sekarang harus tetap jadi santri gitu kita kan. Bagaimana saya begitu bangga bisa mengguide teman-teman selama 5 tahun itu, Mbak Iwan. Selama 5 tahun saya bisa mengguide teman-teman untuk ayo, santri itu harus bisa mandiri secara ekonomi. Kasarnya kan kadang kita para santri itu suka alah paling ge modal kulhu. Oh iya. Dan memang orang mah modalna Allah atuh. Alhamdulillah Mbak Iwan, di situ saya bisa sharing bagaimana Teh Indri seorang santri bisa memampangkan karya nyatanya di belahan dunia lain. Bukan karena Teh Indri dibantu pemerintah atau ayeuna nu usum ya, itulah ada backup siapakah di belakangnya, itu mah ridho Allah, berkah doa orang tua. Saya ingin melihat dunia, saya ingin melihat Indonesia, Allah rezekikan melalui karya. Dari situ Teh Indri memberikan pengalaman-pengalaman ke teman-teman santri. Ayo santri ini harus hebat, terutama yang perempuan. Karena bagaimanapun
perempuan, apalagi zaman now, perempuan masa kini, ya bagaimanapun kita tetap harus berkarya, bagaimanapun kita tetap harus berdaya tanpa melupakan fitrah kita sebagai perempuan. Oke. Seperti itu. Ini ada pertanyaan titipan, saya kira mewakili pemirsa. Ya. Gimana sih Anda tuh dididik semasa kecil Masya oleh Allah. kedua orang tua dan remaja, dan tolong ceritain satu hal yang sampai hari ini sangat berkesan ya dari kedua orang tua. Terserah mau ayah atau ibu yang menurut Anda, pasti kedua-duanya punya peran sangat besar. Aduh, nggak tahu ya, ini karena lagi masa-masa mau period gitu, suka ada mellow. Terlebih kalau udah ngomongin orang tua, keluarga gitu ya, anak. Alhamdulillah Mbak Iwan, saya bersyukur karena saya dibesarkan oleh orang tua yang Masya Allah hebat. Walaupun pendidikan mereka tidak tinggi, tapi agama mereka luar biasa. Saya adalah salah satu anak dari 6 bersaudara yang amat sangat merasakan pendidikan agama itu dijunjung tinggi oleh orang tua saya. Tengapalkeun teh tara ditegor gitu abi mah, tapi lamun teu ngaos mun teu salat diudag gitu tah diberi. Kan zaman dulu mah ya udah bada asar teh harus udah mandi siap-siap untuk bada maghrib teh ngaos gitu. Yeah. Kalau resan guru ngaos teh pun nini abdi teh. Jadi karena keluarga kami adalah keluarga pesantren, mama anak kiai besar yang hijrah ke Bandung. Kita semua lahir besar di Bandung, tapi kita tidak meninggalkan dasar-dasar agama yang sepuh dan karuhun kita titipkan gitu ya. Jadi kalau kata kakek saya, Abah JJ namanya gitu, Abah di dia syiar agama melalui pesantren. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada pesantren di Tasik, di Galunggung. Mamah tuh anak pertama ya dari Abah. Jug Eis di Bandung, nami pun biang Eis. Syiar melalui baju. Jadi kalau papa adalah basicnya keturunan anak penjahit. Kalau orang di Indonesia mungkin nenek moyangku seorang pelaut gitu. Kalau saya nenek moyangku seorang penjahit. Alhamdulillah sanes penjahatnya, Masya Allah. Jadi nenek buyut aku tuh yang sampai kalau cerita tuh baheula mah ngukur tantara Walanda nepikeun kudu naik-naik kursi. Jadi kalau dibilang Teh Indri menjadi desainer sampai bisa kemana-mana, itu tuh apa ya, given atau apa? Ya mungkin iya. Itu ada turunan dari nenek moyang gitu ya. Memang aku selalu cerita lah di mana-mana bahwa besarnya keluarga aku tuh pedagang, seragam sekolah. Jadi yang aku tahu tuh hanya kalau liburan itu yang namanya pedagang ya kan ngurusin produksi, ngurusin toko gitu. Nggak ada tuh acara liburan kemana kayak orang-orang. Jadi yang aku tahu tuh dari dulu tuh pantai itu hanya Pangandaran, karena aku pulang mudik ke Tasik, amengna ke Pangandaran gitunya. Sampai aku berpikir dari kecil aku sering ke toko di Pasar Baru, jagain toko yang papa mama di Pasar Baru, karena boleh jajan kalau ayah penglaris. Nah itu didikan mama papa itu, kita muslim tapi kayak Chinese. Lu boleh jajan, kalau udah penglaris ada keuntungan berapa persen, sekian persennya lu boleh jajan gitu. Itu dari zaman kelas 1 SD. Jadi pulang sekolah orang mau bobo siang atau les, saya mah dijemput Mang Beca ke Pasar Baru. Ngantosan toko dah hoyong jajan. Niatnya mah hoyong jajan wes sanes. Dan orang tua aku tidak yang kamu harus belajar mandiri, enggak gitu. Orang tua aku sesimpel itu aja. Cuman kamu kalau memang apa yang kamu mau harus dari hasil usaha sendiri. Itu sampai kelas 6 SD. Karena setelah 6 SD saya pesantren. Setelah pesantren SMA, alhamdulillah dimodalin orang tua toko satu-satu untuk biaya kuliah, kedepannya untuk biaya sekolah itu kamu dari hasil toko itu. Saya modalin toko, tapi nyicil ya, tokonya harus kontrak. Saya modalin barang, modalnya segini, keuntungannya segini, dari keuntungan segini, kalau wah itu seperti mudah, tetapi Masya Allah keren ya papa aku gitu. Yang alhamdulillah papa tuh
Papa, mama tidak pernah menuntut hal-hal secara duniawi ke semua 6 anaknya. Tapi bagaimana setiap kali kita kalau lagi pulang sekolah setelah SMA ya, saya lagi di toko, kan orang mah main pulang sekolah teh, aku mah jaga toko, udah punya karyawan dari SMA karena breaknya pesantren kan. Tapi di pesantren itulah yang menjadikan aku bisa lebih mandiri, bisa lebih berhitung secara ekonomi. Karena kan problem solving tuh pesantren tuh mendidik betul tentang itu gitu. SMA alhamdulillah saya tetap bisa nyicil toko ke papa sambil modal kembali lagi ke papa. Wah, itu pelajaran yang luar biasa. Sampai akhirnya jodoh pun saya bertemu di sana. Papa tidak pernah, orang tua saya terutama tidak pernah memaksakan jodohnya, tidak pernah memaksakan sekolahnya ke anak-anak. Yang penting apa? Sholat ngaji, sholat ngaji. Dan itu tadi berbuat baik. Karena Allah nyuruh kita untuk baik sama siapapun, sekalipun ke orang yang tidak baik ke kita. Adapun orang gak baik ke kita bukan urusan kita. Itu makin we amalan. Udah baiknya untuk diri kita sendiri. Dan Masya Allah, ilmu-ilmu yang orang tua kasih ke saya ternyata kayak receh gitu ya. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya menikah, setelah saya punya anak gitu, oh ini ya artinya kenapa papa mama mendidik ini seperti ini ke saya. Oh ini ya, Masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah bercerita tentang dari aku harus punya toko sendiri, akhirnya jodoh itu bermulai dari aku punya toko gitu. Jadi kalau diceritain mah bisa wah berseri-seri leuwih ti bersena-sena sekarang gitu tah ceritanya teh ya yang lagi viral. Alhamdulillahnya ketika Allah rezekikan jodoh saya, pelanggan orang tua pelangganku adalah orang tua dari suamiku gitu. Dari situlah memang bagaimana orang tua terus mendidik aku. Setelah menikah alhamdulillah papa pun masih membersamai ya. Papa almarhum 5 tahun yang lalu itu bagaimana papa selalu menjaga anak-anaknya, selalu harus dalam koridornya. Sekalipun saya perempuan, papa tidak memberikan batasan. Papa selalu memberi ruang yang hebat untuk semua anak-anaknya mengeksplor dirinya. Kebayang Mbak Iwan, saya bertiga kakak beradik promoin brand kita ke Eropa tanpa, alhamdulillah sih sudah menikah gitu waktu itu dengan izin suami, ridho anak-anak, duka ketangnya ridho henteu nama dasar etik maksanya. Cuman kan demi brand lah dulu Maya nge-branding teh harus sampai segitunya gitu. Tapi papa selalu jangan lupa fitrah kamu adalah istri dari suami kamu, minta ridhonya. Enggak dikasih izin, enggak diridhoi, enggak usah pergi. Bagaimana hebatnya papa, anaknya bersinar, anaknya sudah menjadi hebat pun papa tetap selalu mensainkan itu. Jadi kami tuh mengidolakan papa tuh, wah suami kita tuh nanti harus kayak papa gitu. Karena papa tuh luar biasa, begitu mengayomi mama, begitu mencintai anak-anaknya tuh, tapi dalam diam. Pendiam papa aku teh. Tapi Masya Allah beliau ahli zikir, beliau ahli ibadah. Cuman itu sedihnya ya, ketika anak-anaknya sudah menikah semua, sudah mempunyai perusahaan semua, papa tuh udah ya, papa menghantarkan sampai si papa mah ayeuna mah bade zikir, bade ibadah ngadoakeun kalian semua. Beliau melepaskan semua apa yang beliau punya, selesai hal keduniawian. Beliau bisa membesarkan 6 anaknya tanpa ada satupun yang aneh-aneh gitu ya. Ya Allah, hebat orang tua saya. Nah sekarang karena kenapa aku mellow, kita punya 3 anak aja ya. Rasanya ya Allah begini ya dar-dar-dornya berkeluarga, punya anak. Tapi orang tua kita sehebat itu dengan ilmu yang seterbatas itu. Tapi mereka punya iman yang hebat. Mereka punya keyakinan yang kuat.
mereka berhasil bisa membesarkan anak-anaknya, dan Masya Allah sampai di titik ini. Teringat betul di telinga aku, Mbah Iwan, amanah dari Papa. Kan aku seringnya menjadi pembicara di OPOP ya, saya salah satu pembicara, saya salah satu mentor UKM-nya, saya salah satu pendampingnya gitu. Saya salah satu juri di situ, yang satu-satunya mungkin perempuan, pebisnis, dan santri. Itu keterwakilan banget OPOP tuh di aku itu. Makanya melekat banget lah program itu di aku. Dan mungkin dengan semangat di OPOP ini, aku tidak kasarnya ya, ngapain sih, itu kan kita keliling pesantren belusukan se-Jawa Barat, ya hanya dikasih uang bensin lah kasarnya, nggak digaji, nggak apa. Kata suami aku, lu tuh mau belusukan begitu tuh gimana sih, mau jadi nyalon apa lu tuh, gitu kata suami. Abah rado enggak, aku mah niat silaturahim aja ke kiai-kiai, minta doa demi Allah, Mbah Iwan. Niat saya hanya ingin bersilaturahim ke kiai-kiai sepuh yang tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Dan aku hanya ingin minta doa selamat dunia akhirat, Abah. Ridho ya, Bah ya? Oh, nya juga. Melihat suami aku begitu tinggi akan sosialnya gitu ya. Neng, rasa-rasanya sudah pantas lah kamu nyalek. Sok belajar dulu aja di kota. Ambil tawaran kemarin. Mengisi 30% suara untuk perempuan. Ya karena kita NU, lahir dari NU adalah satu-satunya partai yang lahir dari NU adalah PKB. Ya bismillah. Tapi Abah pun, aku manggil ke suami juga Abah, tapi suami, Abah pun, ya ketika saya meridhoi kamu untuk nyalek, saya pun harus meridhoi bahwa kamu bukan untuk aku dan keluarga saja, tapi kamu sekarang sudah harus memperjuangkan masyarakat Kota Bandung. Satu amanat aku, kata Abah, jangan jumawa ketika nanti kamu menang, dan jangan merasa lelah ketika kamu nanti kalah. Karena apa? Ketika kamu pun menang, itu tuh adalah amanah yang luar biasa, dan kamu tuh adalah pelayan rakyat, mewakili rakyat Kota Bandung dalam hal yang kamu mampu. Dan akhirnya aku teringat obrolan Papa bahwa, Pak, kadang suka capek ya apa yang kita lakukan, ide kita, apa kita ini tuh rasanya tidak dihargai. Kata Papa, betul deh, kita akan dihargai kalau kita di tempatnya. Tetapi insya Allah apapun tuh ada waktunya. Jadi yang bikin aku sedih ketika disumpah menjadi anggota dewan, bisikan omongan Papa tuh kayak datang gitu. Ini waktunya gitu. Yang amanah ya nak gitu. Kayak kedenger banget jelas ketika aku waktu disumpah itu. Nah makanya ketika sekarang aku sudah berjalan 2,5 tahun, udah jadi butoyi plus. Dulu hanya riweh karena ngurusin perusahaan. Karena kan yang namanya brand, sosok owner tuh gak bisa hilang ya. Karena terlebih aku kan memang brand awareness-nya dengan kita punya brand itu ya, ownernya, foundernya ini gitu, itu nggak bisa lepas ya. Alhamdulillah tetap masih berjalan gitu ya, dengan sekarang pun semua sudah di tangan ya, semua sudah dengan online gitu, tetap bisa berjalan dengan walaupun pekerjaan aku sekarang menjadi wakil rakyat gitu. Dan memang ini bukan hal yang mudah, tetapi aku yakin aku ada di titik ini adalah berkah doa orang tua dan karhun-karhun aku yang soleh gitu ya. Alhamdulillah keberkahannya itu tuh nyampe. Kalau saya menganggap diri saya pribadi, Mbah Iwan, man ana sih, saya ini siapa gitu. Ibadah masih jauh, dibilang baik taat ke suami juga sering ngelawan gitu. Tapi Allah memberikan amanah ini, ya kebayang aja ada 2,5 juta masyarakat Kota Bandung, tapi kan yang duduk di parlemen hanya 50 orang. Berarti ini adalah orang-orang yang terpilih yang ada di sini. Dan insya Allah Mbak Iwan, niat aku ada di sini lillah, ingin memperjuangkan yang tadi aku bicarakan dari awal gitu, bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap teman-teman industri kreatif, terhadap teman-teman UKM khususnya yang ada di Kota Bandung. Kalau dibilang capek, aduh capek banget.
Kutoyi plus teh nya sudah mengurusin perusahaan, sekarang ngurusin kota Bandung gitu. Tapi rasa-rasanya lebih capek lagi kalau kita memang hanya berdiam dan tidak memberi kontribusi apapun ke kota Bandung. Teh Indri, yang aku perhatikan kan ya tadi kan jiwa mentalitas entrepreneur kan. Iya. Ya. Dan sebetulnya kan kalau kita jujur, mentalitas entrepreneur kan bukan hanya orang punya usaha sendiri, UMKM, penjual dan sebagainya, tapi juga mesti di birokrasi juga Betul. melakukan hal itu kan. Yes. Nah, saya pernah satu kesempatan talk show dengan apa ya, saya nggak bilang, banyak orang yang melecehkan ya, apa sih, kamu dulunya kelas menengah, sekarang ngojek gitu ya, Grab atau lah ojek online. Tapi saya menemukan di talk show itu seorang anak muda, dia pernah kerja di Indomaret, kemudian dia gojek 5 tahun, dia ternyata riset selama perjalanan itu dia mau buka usaha sendiri juga. Sekarang dia sudah melakukan itu, punya usaha pisang lumer yang dia orang berfranchise kepada dia. Akhirnya ya dia Ya, menjadi punya itu saya brand sendiri, nah, itu di maksudnya franchisein. itu luar biasa. Artinya sebetulnya nggak ada istilah ini ya, dia menikmati, dia tetap jadi gojek, dia menikmati, tapi ternyata dia menggunakan petualangan itu cerdas gitu untuk riset. Memang. Nah itu gimana nih Teh tentang ini mentalitas entrepreneur ini? Okay. Berbicara politik, ketika awal saya masuk ke dunia politik, itu seolah kan aku nggak ngerti politik. Hampir mungkin sekarang semua orang pun begitulah, yang tidak ada di dalam dunia politik. Padahal politik itu terutama untuk ibu-ibu udah dilakukan di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana ieu teh uang sakieu-kieu tapi kedah cekap kanggo rasiko hari. Apa itu nggak berpolitik? Politik. Kadang kita tuh suka menafikan gitu. Siapa nggak mau berpolitikan? Padahal itu politik. Padahal kan itu tuh bagaimana kita bisa menganggarkan. Ya salah satu di dalam politik kan menganggarkan. Di situ ada disiplin juga ya. Iya. Coba berbicara tentang politik ketika itu, wah kok gini ya, kok gitu. Tetapi setelah Teh Indri menyelami di dunia ini, di dunia politik ini 2,5 tahun, gak jauh beda kok dengan bisnis. Hanya saja di politik ini kan tidak terlihat, gitu loh, berupa kebijakan-kebijakan gitu hasilnya. Kalau di bisnis kan barang, kasarnya begitu ya. Tapi bukan masalah jual belinya. Ini produk yang kita buat gitu ya kan. Kalau di DPR kan membuat kebijakan, aku mungkin di bisnis membuat karya gitu ya. Dan itu yang salah satu diajarkan orang tua aku. Gak boleh menjudge apapun ke siapapun. Jadi mau dari baik Wan, lihatlah aku mah tukang parkir, tukang beca, besti semua. Tadi teringat dengan masalah Gojek, punten. Di dunia bisnis kita sampai naik turunnya. Ada di titik suami aku pun nge-Grab. Kurang lebih 2 tahun suami aku nge-Grab. Waktu itu di tahun berapa lupa lah ya. Tapi niat aku, dan aku tetap masih di Albis, aku branding, fashion show segala macam. Tapi suami aku, Neng, wah kayaknya ini kita harus nyari tambahan. Aku mau nyoba nge-Grab ya. Waktu itu sampai bisa punya 2 mobil dari Grab itu tuh. Sampai nyuruh lagi sopir untuk nge-Grab gitu. Karena kan lagi bagus ketika itu. Dan aku dan suami alhamdulillah saguru sailmu panginten gitu ya. Dan itulah kenapa rumah tangga itu kita harus sekufu, harus bebarengan dalam hal apapun. Karena kan kita dalam perahu yang sama. Namun ieu ngaguruna kaditu ieu kadieu kan moal berlayar dalam perahu yang sama panginten gitu ya. Dan alhamdulillah dari 2 tahun pengalaman suami saya nge-Grab, ketika saya nyalin kemarin, suara saya dari mana? Dari mana? Saya ngumpulin teman-teman Grab, Gojek, Shopee dan lain-lain lah online itu dari gengnya Abah dulu. Siapa ketua Gojek di Bandung, siapa ketua ini di Bandung, dikumpulin, istri saya nyalin. Dan aku sama suami selalu diajarkan guru dan orang tua selalu harus berbaik sangka dengan keadaan, selalu berbaik sangka dengan makhluk, terutama kita harus berbaik sangka dengan Allah.
insya Allah hanya akan kebaikan saja yang datang. Sekalipun tidak baik, itu adalah paradox of candy kan. Insya Allah dalamnya mah manis, tapi terkadang kan luarnya nggak enak, tapi akan ada dapat manisnya nanti gitu. Jadi muhasabah aku dan suami ketika kami memperoleh suara yang lebih besar dari teman-teman yang lain di dapil, Allah itu menyimpan kita ada di titik ini. Ternyata perjalanannya udah dari lama. Kita tetap berteman baik sama teman-teman Gojek, Grab, sampai akhirnya kita bisa dapat suara dari mereka. Karena saya memang bukan orang aktivis, saya bukan backgroundnya yang woro-woro saya adalah fatayat atau muslimat atau apapun itu tentang ke-NU-an. Orang nggak tahu saya Pak ketika saya nyalek. Saya iya mah sosialita cenah nyarios natenya. Artinya orang teh santri, aku mahnya tukang sosialisasi. Kalaupun sosialita dilabelkan ke saya itu karena karyanya kami, memang brand kita tuh ya medium to up gitu. Ya biar orang lah itu yang mencap itu. Tapi ketika tahu aku ada di politik, darah NU, santri, cucu kiai, semua syok. Karena apa? Ya mungkin judging orang, NU mah kaum marginal, ti lembur, henteu gaya, henteu dandan gitunya. Itu tuh kan udah menjadi labeling. Tapi saya hadir di kota Bandung, jantungnya Jawa Barat gitu ya, dengan perahunya PKB, tetapi brandingnya bukan NU banget gitu. Siapa ini ujug-ujug gitu? Ya padahal jelas kakek saya mah NU sejati, nenek saya dulu di Tasiknya ketua Fatayat waktu itu gitu. Jadi kalau ditanyain ke NU-annya ya mangga welah cek gitu kan. Ya dari situlah akhirnya aku sampai detik ini selalu belajar nggak boleh judging orang, karena kita nggak tahu dia kedepannya akan menjadi apa dan akan menjadi siapa. Kelak mungkin kita yang minta bantuan ke mereka. Dan itu pun yang sama-sama kami anut gitu ya, abah aku. Kadang ya di politik ini akhirnya kalau di bisnis ya, aku memang bagian marketing, branding gitu ya. Abah memang bagian di produksi. Sekarang di politik pun begitu, Mbak Iwan. Saya yang lobbying bersama eksekutif gitu kan. Saya yang lobby ke legislatif, ke teman-teman beda warna gitu, bagaimana kita legislatif di kota Bandung ini tah hayu urang guyube gitu. Yang penting mah kita untuk kemajuan kota Bandung gitu ya. Bagaimana sama-sama ke eksekutif, ayolah kita ngemajuin kota Bandung, hayu gitu. Nah, sementara Abah di bawah yang ngurus konstituen. Jadi ya alhamdulillah kita beriringan ya sampai akhirnya ada di titik ini, Masya Allah gitu. Thanks God, alhamdulillah, wa syukurillah. Jadi setiap detik yang Allah kasih akhirnya ya bertambah usia gitu ya. Sekarang saya sudah di atas 40, 42 sekarang. Semakin apa sih yang dicari? Selain apa? Ridho Allah. Selain fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya kalau ditanya teh menit sampai pulang jam 11:30 gitu. Dapat apa sih gitu-gituan teh? Oh ini kecintaan saya ke kota Bandung, biar Allah yang lihat. Da lamun di head to head gun ejeng bisnis mahnya argonya gitu, tapi kan bukan itu yang saya cari. Tapi ya kebermanfaatan saya untuk nggak usah dulu ngomong Indonesia lah kejauhan ya, terutama untuk kota Bandung di bidang yang saya paham. Saya concern aja di situ, nggak kemana-mana. Dan betul itu pokoknya intinya nggak boleh ngejudging orang. Kita nggak tahu orang itu akan jadi apa. Banyak kejadian. Salah satunya kakak saya punya staff gitu ya. Aku mah kan jeung staff jeung saha oge nya sekasur bareng gitu ya, ada perempuan kan staffnya. Makan bareng, botram bareng, dan resepnya ada santri kan gitu. Yeah. Wallahu alam, kita nggak tahu dia kedepannya seperti apa. Dia menikah, karir suaminya terus meningkat sampai di titik ya, teh
suami aku juga, teteh kapan mau ke Palembang? Waktu itu saya harus baru bulan kemarin saya harus menghadiri acara Palestine-nya Wali Band, undangan wali kota yang ngebajuin walinya ya karyanya kami gitu. Wah, tanggal itu sama seperti dinasnya suami aku. Oh gitu? Iya ya. Terus dia telepon. Acaranya di mana teh? Di sini. Ternyata saya difasilitasi hotel. Saya difasilitasi mobil selama saya di situ tanpa saya minta. Itu katanya dia, saya merasa saya tidak berbuat baik, ya saya sewajarnya aja gitu loh. Sesama manusia yang memanusiakan manusia. Itulah hikmahnya menjadi santri ya. Sare, sagulung, sagalang, tuang, botram. Teteh tuh udah jadi pengusaha hebat, desainer keren. Tapi teteh begitu sayang ke aku, kayak bukan ke bawahan. Ini mah tanda terima kasih saya ke teteh, ke keluarga teteh, ke kakak teteh. Padahal aku tuh gak ngerasa itu kebaikan gitu loh. Iya, makanya aku jadi makin yakin ada sebuah buku kan. Why good thing happen to good people. Yes. Benar ya. Kita ya kayak gitu ya pasti. Ya. Ya pasti akan merasakan ya Pak. Nggak mungkin ketukar lah ya. Nggak mungkin. Ya yang tadi saya bilang, apa yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain. Balik ke kita lagi. Sebiji zarah pun tinggal milih lu mau ngelakuin baik, ngelakuin nggak baik, udah titik. Benar-benar. Semuanya Allah balaskan. Tong borong ke di akhirat jauh teuingnya. Nah, Di dunia oge ku Allah tetos ditaringgalikeun mata kain nama ya Allah. Insyaallah abi mah teu sieuna naon, ya Allah abi mangan sieun teh naon, leupas iman. Jadi bagaimana raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya hanya itulah minta ke Allah tuh ya Allah, hanya minta ridhomu, ridhonya Rasulullah gitu. Dan untuk detik ini sih doa yang selalu aku panjatkan adalah ya Allah, sehatkan aku, mampukan aku mengemban amanah ini sampai nanti finish gitu ya. Pengorbanan aku meninggalkan keluarga, pengorbanan aku lebih memilih menjadi wakil rakyat, yakin akan Allah gantikan. Terkadang suka gini, karena bekal aku mah teu seueur-seueur teuing nya, salat saayana, zikir meureun sakitu-kituna. Ya Allah engke we lah kanggo di alam kekal aja gitu, henteu di dunia oge gitu, karena teu gaduh bakal naon sih gitu. Ya selain akhirnya sekarang aku ada menjadi wakil rakyat tuh, salah satunya fungsinya kita adalah pengawasan ya. Pengawasan kita bagaimana anggaran yang ada di Kota Bandung ini tuh betul-betul juga bisa dinikmati masyarakat Kota Bandung. Nah ini yang thanks God banget gitu ya, ketika program-program turun ke masyarakat, kita melihat oh iya, Masya Allah ya, kalaulah kita tidak menjadi wakil rakyat, walaupun wakil rakyat ini banyak negatifnya, di mana-mana lagi penginten oknum ayahnya, tidak hanya di DPRD, RI gitu, ada aja lah oknum. Tapi aku selalu ingat petuah orang tua gitu ya, terus berikhtiar, bergerak dalam iringan lahaula. Jadi lahaula itu tong di akhir cenah saurupun dulu. Dari mulai kita bangun tuh udah la haula ya Allah, abdi mah teu daya upaya, mangga ya Allah. Angin ti Allah anu menggerakkan kita. Gerakan semua ini dalam hal kebaikan. Bergerak, berikhtiar maksimal lahir dan batin, dan ditutup dengan la haula. Dan alhamdulillah apa yang saya jalankan sekarang rasanya Masya Allah, dengan hujatan, dengan cacian, yang namanya netizen manya aya wae nya. Tetapi ketika insya Allah kitanya on the right track gitu, selama kita on the right track ya bismillah, saya pun menjalankannya enak, terutama dengan ridho suami, ridho anak-anak, dan alhamdulillah kalau mamah dan mertua, ibu masih ada, dengan berkah doa mereka, doa support dari kakak-kakak semua, alhamdulillah menjalankan semua ini rasanya lahaulanya tuh lebih enak gitu ya. Walaupun ya dengan segala drama, dengan segala hujatannya ya biarin lah. Walaupun mungkin apa emang dampaknya apa? Nggak apa-apa, nggak kerasa juga. Tapi mungkin setidaknya di dapil saya merasakan
dampaknya seorang wakil rakyat yang mewakili mereka, suaranya di sini tuh mereka merasakan kok ada manfaatnya. Walaupun memang tidak berdampak banyak, tapi terus bergerak aja memberikan kemaslahatan untuk masyarakat, terkhusus di Kota Solo. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain lagi nih Teh Indri, banyak sekali ya sebuah harmoni ilmu yang kita dapatkan ya sebagai Amin, satu bentuk amin. pembelajaran. Tadi ya jangan ngecat itu juga ya. Artinya saya yang mulai ketemu orang-orang seperti tadi mungkin wujud dia bersyukur ya. Dia bersyukur, dia tidak berhenti untuk ya minimal buat diri, buat keluarganya, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang seperti itu ya, yang terus gitu berkarya dan berkarya. Henry, mudah-mudahan segenap pengabdian diteruskan dengan semangat. Amin. Doakan saya, Allah Ya. mampukan, saya disehatkan untuk bisa mengemban amanah ini dengan baik. Amin. Pidu anak. Demikian sebuah harmoni bincang kita di tamu kita bersama dengan Teh Indri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abi Iwan dan Teh Indri undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.